Silakan Pak Eben Sembiring. Kok Pak Eben, Pak Yapi. Maaf, saya serahkan ke keluarga Pak Yapi Rauta. Oke, baik Bapak Ibu. Shalom. Shalom, shalom. Ya, kita jumpa lagi di Komsel Gathering malam ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Nanti Ibu Maya akan memandu kita dalam puji-pujian. Kemudian nanti firman Tuhan akan dibagikan oleh hambanya Pak Sembiring. Dan nanti kita akan berakhir dengan mendoakan beberapa pokok doa yang sudah dibagikan di link di grup GBI Rock. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di situ. Nanti sebentar keluarga-keluarga yang bergabung, mohon kesiapannya untuk kita membagi tugas ini bersama, baik kita sama-sama sepakat mendoakannya. Untuk itu kita akan segera mulai. Silakan Ibu Maya akan kita dalam pujian dan penyembahan. Shalom. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita. Dia Allah yang hadir di tengah kita malam hari ini dan layak kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami. Kita angkat pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku ada hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik, amat baik bagiku. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku ada hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Kau hiasi hidupku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik. Aku
hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Engkau hiasi kehidupan kami dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, Amat baik bagiku. Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Engkau baik, Kau yang baik, selamanya Engkau baik, Kau sungguh baik bagiku, Tuhan. Kau selamanya baik dan tak pernah berkesudahan. Kasih setiamu, Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, Engkau pelihara hidup kami, Tuhan. Engkau rancangkan masa depan kami, semuanya baik dan sungguh baik adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, berkati Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, berkati
hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapanmu, dan menyembahmu. Ku menyembahmu. Marilah kita katakan biar kemuliaan Tuhan hadir bagi kami malam ini. Kemuliaan pulihkan hatiku, Yesus. Kemuliaan berkati hidupku, Yesus. Biar kemuliaan-Mu penuhkan hati kami. Kemuliaan pulihkan hatiku, Yesus. Kemuliaan berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, dan menyembahmu. Ku menyembah segala puji syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu dan menyembahmu. Yesus, ku menyembah segala pujian syukur kami Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu dan menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami bersyukur, kami bersyukur, muliakan nama-Mu Tuhan. Allah yang ajaib, Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kami, Allah yang berkuasa atas segalanya. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau sumber pertolongan kami, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau layak disanjung tinggi, Kau layak
Engkau hadir bagi kami, Yesus Tuhan. Dengan yakin kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami merindukan Engkau, Engkau pun merindukan kami. Engkau rindu Tuhan, dipuji dan dimuliakan. Karena itu kami datang berkumpul bersama-sama di hadirat-Mu malam hari ini. Ingin duduk diam dan mendengarkan nasihat dan segala didikan-Mu Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang hadir di tengah kami, mengajar, mendidik, bahkan mengarahkan pikiran kami kepada pikiran Kristus. Sehingga hidup kami Tuhan berpadan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan untuk kami duduk diam dan kami mau diajar seperti seorang murid dan yang terus mau belajar dari apa yang kami tidak tahu. Karena Engkau Allah yang Maha tahu apa yang kami tidak tahu. Engkau mampu mencelikan pikiran terlebih roh kami Tuhan untuk memahami maksud dan tujuan ilahi-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan memimpin kami untuk menyatakan firman Tuhan pada malam hari ini. Urapi dan roh hikmat ilahi-Mu Tuhan, sehingga setiap kata dan kalimat datang dari kewahyuan Allah yang ajaib, sehingga mendatangkan kehidupan bagi kami. Kami hidup dalam roh-Mu, kami hidup dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan. Waktu saya serahkan kepada hambanya, Pak Eben Sembiring. Silakan Pak Eben. Terima kasih, Bu Maya. Salam, apakah suara saya terdengar? Dengar Pak, jelas. Oh, puji Tuhan. Di suku mana lagi hujan deras, jadi takut tidak kedengaran. Sama juga. Ya, terima kasih sekali lagi juga buat Ibu dan Pak Gembala yang memberikan kesempatan untuk saya sharing malam hari ini. Saya coba share screen ya kalau bisa, tapi kalaupun tidak bisa, materinya sebetulnya tidak terlalu banyak. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, hari ini saya rindu men-sharingkan satu hal. Judul sharingnya ini atau judul renungannya, kalau bisa dibuat judul ya, tapi nanti kita sama-sama belajar melihat sebetulnya pesan yang spesifik juga mungkin ada buat kita semua, tetapi saya buat judulnya kecil namun berdampak besar. Begitu ya. Kita belajar dari sebuah cerita tentang Naaman ya. Mungkin cerita ini tidak asing dan sudah sering juga kita baca. Tetapi ada satu bagian dari cerita ini yang menurut saya sangat menarik di hari-hari ini dan menjadi pembelajaran begitu ya, menjadi sesuatu yang berkesan sekali di hati saya beberapa saat belakangan ini. Kita baca dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5 yang sudah bertuang juga di sini ya. Saya bacakan untuk kita semua. Mungkin ada salah copy begitu ya. Naaman disembuhkan. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Ayat pertama, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel
Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi kisah Naaman sepertinya bukan asing ya. Kalau kita baca perikop ini selanjutnya, kemudian Naaman ini disembuhkan begitu. Naaman ini dalam konteks bacaan kita ini adalah seorang panglima. Panglima ini kalau kita coba analogikan dalam kondisi atau dalam situasi bangsa kita, mungkin ini seperti Panglima TNI ya, Panglima TNI sekarang, Tentara Nasional Indonesia. Lalu kemudian bangsa Aram ini, kalau berdasarkan sejarahnya, ini seperti saat ini adalah Syria ya, Suriah begitu. Jadi Naaman ini panglima tentaranya Suriah begitu. Lalu kemudian pada saat itu sebelum kejadian ini tentara Aram pernah menyerang Israel dan dalam penyerangan itu mereka menang dan membawa segerombolan atau membawa tawanan dari Israel ya. Dan di ayat 2 disebutkan tawanan ini salah seorang di antaranya adalah anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan istri Naaman akhirnya begitu. Jadi yang menarik bagi saya adalah perempuan ini siapa begitu ya. Lalu kemudian dalam cerita ini sebetulnya gadis ini yang kemudian memberi suatu peran yang sangat istimewa kemudian pada kesembuhan pada Naaman yang seorang adalah panglima TNI begitu ya. TNI dalam Indonesia kalau sekarang ya TNS berarti Tentara Nasional Suriah begitu ya. Lalu kemudian apa sih yang istimewa dan yang penting pelajaran buat kita dari seorang perempuan ini begitu ya, seorang anak perempuan. Nah, dia sebetulnya hanya orang kecil. Kalau bahasa kita sekarang ini orang kecil kita sering digunakan ya oleh orang-orang pada konteks sekarang sebagai orang-orang yang memang tidak terlalu berkedudukan, tidak terlalu penting dalam status sosialnya atau lain-lain begitu ya. Dalam konteks ini memang perempuan ini disebut orang kecil dengan fakta-fakta sebagai berikut. Nah, yang pertama namanya pun tidak ditulis ya di Alkitab. Jadi hanya dibilang perempuan, anak perempuan yang ditawan begitu. Dia dibawa ke Aram, ke Suriah dari Israel sebagai tawanan. Dia tawanan perang, berarti di tempat tawanan dia menjadi minoritas, bukan tinggal di antara keluarga, sukunya dan bangsanya. Lalu usianya juga masih anak-anak. Kalau usia anak di Indonesia disebutkan 0 sampai 18 tahun ya, begitu. Mungkin kurang lebih seperti itu pada zaman itu juga pada diri anak ini. Pasti masih di bawah 20 tahun lah ya, begitu. Lalu dia juga perempuan. Begitu. Perempuan dalam konteks bangsa Israel pun pada waktu itu bukanlah kelompok yang punya suara atau punya kedudukan yang cukup didengarkan dalam komunitas Israel begitu ya. Dianggap warga kelas sekian begitu. Lalu kemudian dia juga ketika ditawan di Aram, dia pun sebagai pelayan sebetulnya. Pelayan juga bukan langsung pelayan Naaman sebagai panglima, tetapi istrinya di rumahnya Naaman. Di sini dikatakan dia hanya pelayan ya untuk istrinya. Lalu kemudian ternyata dalam cerita ini, walaupun dia sedemikian kecilnya begitu ya, kalau dalam konteks sekarang mungkin sangat minoritas, triple minoritas barangkali, sudah pendatang begitu ya, perempuan, anak-anak, dan lain-lain begitu. Tapi ternyata dia punya peran istimewa dari Tuhan yang dia sampaikan melalui istri Naaman untuk disampaikan kepada Naaman. Bukan dia langsung ngomong juga kepada Naaman. Di ayat ketiga tadi dikatakan, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Begitu kata gadis ini, yang namanya juga tidak dituliskan ya.
Sekali lagi, dia hanya seorang eh, pelayan, seorang pembantu barangkali, dan pembantu istrinya, dan yang pesan ini disampaikan kepada seorang panglima tentara negara begitu ya. Lalu ceritanya pesan ini ternyata didengar oleh suami tuannya begitu. Dan ini luar biasa. Kalau saya bandingkan untuk konteks sekarang begitu ya, begitu mudahkah kita menyampaikan pemikiran, suara, pesan begitu ya kepada tentara nasional kita ya, apa namanya, panglima TNI kita, kayaknya tidak mudah lah begitu ya, sangat sulit. Bahkan mungkin orang yang berpangkat sekalipun akan sangat sulit begitu. Tapi ternyata perempuan yang kita sebut tadi sangat minoritas ini bisa didengar suaranya. Lalu bukan hanya sampai kepada panglima, tapi si panglima ini juga menyampaikan kepada Raja Aram, dan Raja Aram pun mendengar. Mendengar dalam arti bukan hanya masuk telinga kiri begitu dan keluar telinga kanan, tapi dia menerimanya itu sebagai sebuah informasi yang penting untuk ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Raja Israel, surat pengantar supaya Naaman bisa ke Israel, bisa diarahkan kepada nabi yang disampaikan oleh perempuan ini untuk mendapatkan kesembuhan begitu. Dan luar biasanya Raja Israel saat itu juga ketakutan gitu. Dia tidak memiliki iman, tidak memiliki kekuatan, kemampuan untuk melihat seperti yang dilihat oleh perempuan ini yang kecil ini, dan dia ketakutan gitu. Kenapa ketakutan? Barangkali karena sejarah sebelumnya Aram pernah mengejar mereka, mengalahkan mereka, dan mungkin dia merasa inferior gitu ya, merasa di bawah dari kerajaan Aram ini, jadi ketakutan. Tetapi abdi Allah yang disebut di situ adalah Elisa dalam cerita berikutnya, kalau kita baca, ini cerita singkatnya, meyakinkan sang Raja Israel bahwa pesan tersebut adalah rencana Allah bagi Naaman. Ini luar biasa, rencana Allah bagi seorang yang sangat berkedudukan dan punya pengaruh di suatu bangsa, bisa datang dari seorang perempuan, bisa seorang anak, dan mungkin dia kelas yang sangat tidak diperhitungkan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, apa sih yang saya dapat dari kisah sederhana ini begitu ya? Yang pertama, jangan pernah menganggap remeh kecil dari peran kita ya. Apapun peran kita, apapun posisi kita begitu. Dan Tuhan bisa pakai semuanya. Dan jangan kalahkan keistimewaan kita itu dengan keadaan kita, dengan apa kata dunia tentang diri kita. Buktinya anak ini yang sangat tidak diperhitungkan barangkali memiliki peran yang sangat istimewa. Bukan hanya kepada kesembuhan seorang panglima begitu, tapi ini berbicara soal kemegahan atau keistimewaan sebuah kerajaan begitu, sebuah bangsa. Dan itu Tuhan sampaikan melalui anak kecil ini. Lalu berikutnya, ketika kita sudah tidak menganggap remeh diri kita sendiri, kita ini sangat istimewa, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan lewat diri kita. Demikian juga dengan orang lain. Bahkan orang lain yang menurut kita juga, menurut strata sosial yang sering kali kita dengar, wah dia ini tidak apa-apa lah, ini hanya orang-orang kampung atau orang yang tidak sekolah, orang bodoh, apa gitu, istilah-istilah yang sering sekali dipakai dalam dunia yang ada di sekitar kita. Tetapi mereka itu berharga juga di mata Tuhan, dan Tuhan punya sesuatu yang istimewa, peran yang khusus yang dia ingin lakukan lewat siapapun. Dan dia tidak pernah, kita pun jangan sampai pernah tertipu oleh latar belakang dan melihat, mengejudge orang ya, menghakimi orang dengan latar belakang. Kita semua peran istimewa ya, kita punya peran istimewa, walaupun mungkin itu sangat sederhana, seperti yang terjadi pada anak ini. Lalu anak ini, pelayan ini pasti tidak serta-merta atau begitu saja dipercaya oleh tuannya ya, oleh istri Naaman itu. Pasti ada sebuah interaksi yang sudah terjadi dalam kurun waktu tertentu yang sangat
menunjukkan bahwa dia patut dipercaya begitu. Sehingga si ibu, istrinya Naaman ini bisa percaya dan pesannya itu bisa dia sampaikan kepada suaminya, kepada panglima. Dan luar biasa begitu ya dampaknya kemudian kalau kita dengar cerita ini. Tetap positif. Saya yakin dia tetap positif sekalipun dia tawanan ya. Ini kalau tawanan, korban perang pasti berpikirnya ini bisa jadi negatif gitu ya. Wah, ini saya di sini ini bukan orang penting. Saya ini tawanan. Kampung saya, bangsa saya sudah kalah dulu, dikalahkan oleh panglima ini. Justru saya harus berpikir untuk membuat dia supaya dia celaka mungkin, supaya dia bisa tidak bisa lagi melakukan perannya sebagai panglima dan bangsa ini menjadi lemah, kemudian bangsa saya akan menang begitu. Tapi dia tidak berpikir itu istimewanya ini anak. Dan dia tetap menyampaikan keyakinannya, pesan positifnya bahwa si tuannya, suami tuannya itu bisa sembuh. Dan ini luar biasa. Saya yakin ini terjadi karena dia memiliki relasi intim dengan Tuhan yang penuh kasih itu ya. Hati dan pikirannya terbuka untuk pesan-pesan istimewa dari Tuhan. Dia meyakini bahwa Tuhan berada pada elevasi. Elevasi ini istilahnya mungkin tidak tepat ya, tetapi maksud saya adalah bahwa Tuhan itu ada di posisi elevasi itu biasa dipakai untuk menggambarkan ketinggian secara geografis begitu. Nah, kalau kita di ketinggian kan kita bisa melihat banyak hal. Semakin tinggi kita bisa melihat hal gitu. Dan Tuhan itu ada di posisi ketinggian yang bisa melihat detil setiap orang. Melihat detil setiap keadaan, situasi, siapapun itu. Dan dia punya rancangan yang istimewa buat semuanya. Dia tahu awal dan akhirnya. Dan si anak ini meyakini itu. Gitu. Dan dia sangat positif. Dan dia tidak berpikir hal yang buruk terhadap tuannya. Sekalipun tuannya itu adalah penjajah sebetulnya ya. Yang mengalahkan bangsanya yang kemudian dia menjadi tawanan di negeri. Lalu yang terakhir menurut saya pesan yang sangat luar biasa dari anak ini adalah dia lakukan bagiannya. Mari kita lakukan bagian kita. Just do it gitu. Lakukan aja apa yang menjadi peran kita. Jangan pernah membandingkan peran kita dengan peran orang lain karena memang perannya berbeda gitu. Bersyukur buat diri kita, bersyukur buat peran kita apapun itu. Mungkin kecil, mungkin kita hanya pelayan atau apapun itu, tidak punya jabatan. Tetapi yakinlah bahwa kita punya peran yang istimewa di mata Tuhan, dan pasti ada suatu hal yang istimewa yang Tuhan mau kerjakan lewat diri kita. Apalagi kita ya dalam konteks sekarang di Indonesia gitu, tidak ada lagi penjajahan, kita juga bukan tawanan begitu. Banyak sekali keistimewaan yang kita miliki saat ini. Artinya kita punya kesempatan untuk berbuat sesuatu yang luar biasa, sangat besar bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, dalam konteks sekarang ini, saya kira sangat sulit buat semua ya, gitu. Secara manusia sulit, karena kita menghadapi kehidupan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya setelah adanya pandemi. Kita nggak tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Saat ini bersyukur Ibu Gembala sudah dapat vaksin ya, gitu. Tetapi kami sebuah organisasi kemanusiaan juga yang juga mencermati keadaan situasi yang ada, banyak sekali sebetulnya kendala untuk vaksin ya. Apalagi kita di NTT ini sedikit sharing. Saat ini Bapak Ibu, kalau kita melihat data COVID itu, data yang sebetulnya hasil dari kemampuan testing kita di NTT yang sangat rendah. Kita hanya memiliki 2, 3, mungkin saat ini 4 setelah rumah sakit RSJ Nemata ya difungsikan sebagai rawat pasien COVID, tetapi di kabupaten-kabupaten di pulau-pulau itu tidak ada fasilitas lab PCR ya, yang ada hanya antigen atau rapid test begitu. Sehingga data yang keluar ini sebetulnya sangat kecil ya. Idealnya kalau menurut standar WHO NTT itu harus melakukan PCR terhadap 4.000 warga masyarakat setiap hari. Padahal menurut faktanya berdasarkan potensi yang ada hanya sekitar 600 sampai 1.000-an. Jadi seperempat dari target ideal begitu. Sehingga data yang keluar juga memang sangat sedikit begitu. Jadi
menurut analisis Forum Akademia, bahwa sebetulnya sangat banyak yang bisa jadi sudah terinfeksi tetapi tidak bisa akses untuk pemeriksaan yang sesungguhnya begitu. Dan ini secara manusia bisa menakutkan gitu ya. Tetapi seperti apa kemudian kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus di dalam kondisi yang tidak mudah, yang menakutkan seperti ini? Saya kira kesulitan, keadaan yang tidak mudah, ada kesempatan seharusnya bagi orang percaya menjadi saksi, menjadi berkat, berperan dan memberikan dampak ya. Seperti perempuan yang ada dalam keadaan sulit, dia tawanan, dia budak di negeri orang, tapi dia tetap bisa berperan melakukan sesuatu yang sangat berdampak gitu. Saya percaya kita juga seperti itu. Mungkin saat ini peran kita berdoa, tapi berdoa itu menjadi sesuatu yang istimewa begitu. Dan doa adalah sebuah aksi real yang bisa menggerakkan hati Tuhan melakukan sesuatu yang besar buat MDP, buat kita semua, buat bangsa kita. Itu sedikit sharing dari saya untuk renungan kita pengantar doa malam ini. Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu semua bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Eben. Iya, ada yang mau share? Saya bersyukur saya sudah divaksin 2 kali, jadi sudah tuntas. Cuman memang kita berdoa, kita terus berdoa supaya vaksin ini bisa lebih dipercepat sehingga penyebarannya bisa semakin dikurangi. Apa yang disampaikan oleh Pak Eben itu memang sebuah fakta. Dan disinilah kita melihat bahwa ketika kita menggunakan logika biasa, itu menakutkan, keluar rumah itu menakutkan, pergi kemanapun begitu keluar rumah itu menakutkan. Tetapi satu hal, Allah yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, membawa mereka berjalan di padang gurun. Bapak Ibu Saudara sekalian, padang gurun itu tempat yang paling bahaya. Ini mereka jalan kaki, bukan naik mobil. Padang gurun itu tidak ada listrik. Pada zaman itu benar-benar sebuah tempat the wildest place, tempat yang paling liar. Binatang-binatang yang mematikan ada di sana ya, ular yang paling berbisa ada di sana. Nah, kalau Bapak Ibu tadi makanya saya sengaja tayangkan itu videonya tentang Israel. Saya sambil mengenang, saya senantiasa harus mengenang padang gurunnya di Israel. Kalau Pak Yunus pernah ke Israel, jadi Pak Yunus tahu itu Qumran. Nah, panasnya kayak gitu tuh, daerah seputar laut mati itu panasnya seperti itu, keringnya, gersangnya, padang gurun seperti itu. Nah, jadi Allah yang sama yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Orang-orang Israel keluar dari Mesir. Dia menjaga tidak ada satupun yang mati karena sakit. Tidak ada satupun yang mati karena dipagut ular berbisa. Kecuali mereka keluar dari kehendak Tuhan. Kecuali mereka tidak taat. Kecuali mereka melakukan kesalahan. Nah, hari ini, itu pada saat itu belum ada kasih karunia kuasa darah Yesus. Hari ini kita hidup di zaman anugerah. Ada kuasa darah Yesus. Tapi memang bukan berarti fasilitas itu dipakai untuk mencobai Tuhan. Artinya kita hidup, ya kita tetap melakukan aktivitas biasa, keluar, kalau memang harus keluar karena memang harus keluar, karena memang harus melaksanakan tugas, tapi dengan sebuah keyakinan penuh bahwa Allah yang sama yang telah melindungi 40 tahun kelompok yang keluar dari Mesir nih, kelompok yang bukan siapa-siapa, kelompok yang adalah mantan budak yang tidak ada artinya di bangsa Mesir pada waktu itu.
tapi dilindungi oleh Allah sedemikian rupa. Nah, Allah yang kita sembah, yang telah memilih kita, kalau mereka dipilih karena mereka keturunan Abraham, kita dipilih karena kita punya kuasa darah Yesus. Kita dipilih, harga kita jauh lebih mahal daripada harganya orang-orang Israel itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang saya renungkan. Jujur saya dalam hati memang mau pergi-pergi itu mikir, sebab saya ini waktu kecil suka sakit-sakitan. Saya ini gampang flu dari kecil. Jadi penyakit saya itu flu, kemudian infeksi usus. Dua itu saja. Jadi kalau pergi ke dokter pasti flu atau itu. Nah, infeksi usus itu selalu ketika saya mulai kerja. Kenapa? Stres. Karena target ya, karena saya marketer, saya seorang marketing. Jadi target, wah belum masuk target, langsung stres. Itu pasti ke dokter, obatnya antibiotik untuk usus. Nah, jadi tapi flu itu langganan. Jadi wah saya pikir ini kalau flu. Nah, jadi saya berupaya untuk tidak keluar, tapi begitu keluar saya harus mempersenjatai diri seperti itu. Dan ini latihan iman yang sesungguhnya. Yang berikutnya kita perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa mati dan hidup itu di tangan Tuhan. Mau berupaya punya uang banyak pun kalau Tuhan sudah bilang this is the time, pulang. Selesai kontrakan. Tubuh itu selesai dikontrak. Pulang, kembali. Tidak ada yang bisa. Mau kepengin pulang, kalau belum waktunya dengan segala macam upaya, nggak bisa. Bapak Ibu Saudara sekalian, situasi ini tidak perlu membuat kita takut, tapi bukan berarti kita mau mencobai Tuhan. Jadi, mari kita berfungsi sebagaimana kita ada. Para PNS, saya tahu ini masa-masa sulit buat PNS. Kenapa? Karena beberapa teman di kantor, di ruangan mungkin sudah positif, dan itu pasti akan mempengaruhi. Saya tidak tahu di pengadilan bagaimana dengan PN kita, Pak Liwar. PN Kupang? Tolong di-unmute, Pak. Aha. Sudah. Oke. PN Kupang bagaimana, Pak? Aman? Ya, terima kasih Bu. Di PN Kupang, pimpinan kami juga sudah terpapar, tapi puji Tuhan sudah sembuh, suami istri malah, pimpinan Pak Ketua dan istri. Kemudian ada sejumlah pegawai, itu juga terpapar. Kurang lebih ada sekitar 5 sampai 7 orang yang termasuk pimpinan yang terpapar. Tapi puji Tuhan sampai hari ini sudah sembuh semuanya, sudah normal, sudah kembali beraktivitas seperti biasa di kantor. Gitu ya. Kalau untuk pengadilan memang kemudian ada informasi bahwa khusus untuk hakim dan pegawai pengadilan itu nanti serentak akan vaksin di khusus NTT itu bulan Maret, bulan depan Bu. Kalau di Jawa sudah mulai vaksin untuk hakim. Untuk NTT mungkin bulan Maret. Itu informasinya. Ya. Sebagai informasi, saya sudah share di grup waktu yang lalu. Waktu saya vaksin kedua itu, ada salah satu kepala UGD-nya, habis vaksin pertama langsung positif. Nah, bukan karena vaksinnya ternyata, karena tidak taat. Jadi, bertemu orang, ya memang karena perjalanan dinas, jadi tidak tertib. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita disiplin, tetap jaga jarak, enggak perlu dekat sama orang, enggak perlu bersentuhan. Saya mungkin dibilang orang ekstrim, saya selalu kemana-mana tuh wet tissue itu selalu ada, kalau enggak hand sanitizer. Jadi kursi yang saya mau dudui, meja yang mau saya sentuh, apa saja yang saya mau sentuh, saya lap semua dulu. Saya pastikan aman. Karena saya bersih, saya enggak sakit, tapi itu meja bisa saja kena
embusan apa, kursi yang saya dudukin, baju saya nanti, dan segala macam. Jadi saya pastikan semua. Nah, mungkin ini bisa menjadi tips, dan kita tetap harus melaksanakan fungsi seperti yang disampaikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Eben. Tetapi tanpa ketakutan, karena apa? Kita ini anak pilihan, kita ini umat pilihan, kita ini bukan manusia sembarangan. Kita berhak minta, kita berhak berbicara kepada Bapa, minta apa yang terbaik buat kita, dan sebelum kita minta pun Bapa sudah menyiapkannya. Lalu Hizkia pun minta untuk perpanjangan umur, Bapa kasih. Itu belum zamannya Tuhan Yesus. Kita ini punya fasilitas khusus itu, kita bisa minta. Bahkan kita bisa minta sama Bapak, kalau memang waktu saya, Bapak mesti kasih tahu dulu. Supaya saya bisa ngomong-ngomong, bisa atur-atur dan segala macam, bisa. Segala macam kita bisa minta kepada Bapak di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat situasi ini, laksanakan tugas kita, melaksanakan fungsi kita sebesar apapun. Seperti Ibu Yohana Sutiana dengan Pak Petrus Teva yang harus setiap hari ada di pasar bergumul. Saya dukung doa kalian setiap hari. Tiap bangun pagi saya buka mata, saya langsung ingat Pak Petrus Teva, Ibu Yohana, Tuhan lindungi, kuasa darah Yesus. Saya terus doa buat kalian. Dan tidak perlu takut, kita bisa minta. Kita ini anak dari Allah yang maha kuasa itu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan cuma bangsa Israel yang biji mata, kita ini juga biji matanya Allah. Jadi kita bisa minta. Dan kita berdoa supaya vaksin ini terus berjalan dengan tertib, tidak ada hal-hal yang mengacaukan orang-orang yang berniat yang aneh-aneh, tapi kayaknya sudah mulai reda ya. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Jadi kita hidup di masa-masa yang penuh dengan tantangan ini. Ini saatnya praktek iman. Kita dikepung dengan keadaan bagaimana praktek iman untuk keuangan, bagaimana praktek iman untuk kesehatan, bagaimana praktek iman untuk anak-anak kita. Karena pendidikan anak-anak cuma di rumah online, anak-anak jadi pasif. Padahal pasif itu banyak, tubuh tidak bergerak itu mengurangi kecerdasan otak, dan ini kita sedang bertempur dengan hal-hal itu. Tapi mari kita sikapi ini dengan baik, dan saya sarankan kepada orang tua sebaiknya anak-anak dikasih kegiatan, mau cuci piring kah, mau bantu cuci baju hanya untuk sekedar spul kah. Yang penting mereka badannya gerak, karena dengan gerak itu otaknya mereka jadi ikut bergerak dan tidak gampang, memorinya mereka tidak melemah. Karena orang yang tidak bergerak memorinya lemah dan responnya tidak bagus. Jadi mari, ini ada yang senyum-senyum, ini mungkin yang mahasiswa-mahasiswa yang kuliah online ya. Mari sibukkan dirimu, Pak, kasih kerjaan yang banyak, Pak Liwar, itu anak-anak itu. Ini serius, karena teori itu benar, anak-anak yang tidak bergerak itu kecerdasannya. Kita pun kalau tidak bergerak, kecerdasan kita juga lemot, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ngomong gagap, saya ngalami. Jadi nggak banyak ngomong, gagap, cuma nonton, pasif. Dan saya sibukkan diri dengan masak. Dengan masak itu otak bekerja, tangan bekerja, kaki bekerja. Nah, sudah. Ya puji Tuhan. Jadi itu. Mungkin Pak Nyoman mau share sesuatu? Silahkan Pak Nyoman. Oke. Oh, Samuel ya. Samuel lagi kena, Samuel kena campak. Gabaken ya. Aduh, kasihan. Ya, nanti kita doain ya. Pak Yunus mau share something? Pak Yunus mau nambahkan sesuatu? Pas, Ibu. Pas, oke. Pak Yapi? Pak Yapi? Pak Yapi, halo? Iya, pas Ibu. Oh, pas. Lanjut. Oke. Pokok doa Bu Maya, saya serahkan kembali kepada Bu Maya. Pokok doanya saya tulis di grup ya Bu Maya. Terus kita tambahkan Samuel.
Samuel lagi demam karena tanda-tanda apa? Kalau orang Jawa bilang gabaken. Serampak. Kalau orang Serampak. bukan seram. Serampak. Oke. Iya. Mari silakan Bu Maya. Iya. Terima kasih Pak Eben. Terima kasih Bu Nunik untuk firman yang sudah ditaburkan malam ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Seperti yang tadi saya sudah di-chat, ada minta 4 orang Bapak tadi untuk membawa kita dalam poin-poin doa kita malam ini. Yang pertama Pak Liwar untuk poin pertama, yang kedua Pak Iwan, yang ketiga Pak Petrus, dan yang keempat Pak Yapi. Ini untuk Bapak-Bapak tugasnya. Ya, Pak Yapi mungkin sekalian dengan doa untuk Samuel tadi yang keempat, dan selanjutnya ya, Artinya sudah bapak-bapak terus ini kan. saya kasih minggu depan lagi. Berkat itu turun dari kepala ya Pak Limare. Sebelum kita mulai berdoa, Ina, permisi, ini ada Pak Vincent. Kita sapa Pak Vincent dulu. Vincent Manafe, GBI Rock Bena. Shalom Pak Vincent. Shalom Pak. Nanti Jumat depan lebih sedue supaya bisa ikut lebih panjang Potong su masuk doa syafaat nih. Terima kasih sudah gabung Pak Vincent. Saya serahkan kembali ke Bu Maya. Iya, silakan ya Bapak-bapak yang sudah bersedia. Silakan ambil posisi dari poin pertama tadi Pak Liwat, dan selanjutnya. Puji Tuhan, kita angkat pujian. Segala perkara dapat ku sanggup di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara dapat kami tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya Tuhan tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini yang boleh ditaburkan untuk kami dengar Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tanamkan dalam loh hati kami Tuhan, dan firman-Mu terus mendidik dan mengajar kami Bapa. Dan itu biar menjadi perisai dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu takut, karena firman-Mu yang membentengi setiap jalan-jalan kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau memberkati Pak Eben yang telah membagikan benih firman-Mu. Engkau limpahkan hikmat Tuhan, terus pengurapan Tuhan, agar dimanapun hamba-Mu Tuhan berada, biar kebenaran-Mu itu yang menjadi barisan depannya Tuhan, dan dia menjadi saksi-Mu dimanapun dia berada. Terima kasih Engkau berkati keluarga, pekerjaan anak-anak, semua istri Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Liwar. Ya, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, untuk ibadah daring yang kami lakukan ya Tuhan, umat-Mu lakukan di GBI Rock Kupang. Kami bersyukur untuk kesempatan dan waktu kami bisa berkumpul bersama-sama, meskipun dengan jarak yang terpisah Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami, Tuhan Indonesia.
Kami percaya bahwa bangsa yang kaya luar biasa ini Tuhan, sumber daya alamnya maupun sumber daya tambangnya Tuhan, dan juga sumber daya manusia yang luar biasa besar di bangsa ini. Kami percaya Tuhan, biarlah sumber daya yang ada Tuhan, itu bisa kami kelola dengan baik, berikan kami kemampuan untuk mengelola dengan baik sumber daya yang ada di Tuhan, untuk kesejahteraan bagi bangsa kami. Berikan kami kemampuan, berikan kami ilmu pengetahuan, berikan kami inovasi dan kreativitas Tuhan, untuk bisa mengelola segala sumber daya yang Tuhan berikan bagi bangsa kami, demi kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kekayaan-kekayaan yang ada dari dalam bumi, yang ada dari dalam laut, dan yang ada di hutan Tuhan, kami percaya Tuhan, pergunakan segala kekayaan ini untuk kesejahteraan bangsa kami. Kami patah ikat hancurkan segala kuasa orang-orang jahat yang tidak ingin bangsa ini maju Tuhan, yang ingin merusak bangsa ini Tuhan, sehingga kami tidak ada persatuan, tidak ada kesepakatan untuk bersama-sama memikirkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa ini. Orang-orang yang punya niat-niat jahat Tuhan, gagalkan rencana mereka Tuhan. Orang-orang yang ingin membangun bangsa di atas bangsa ini lagi Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, gagalkan rencana mereka. Kami percaya bangsa ini ada di hadapan-Mu. Bangsa ini ada karena rencana-Mu Tuhan. Kami percaya bangsa ini akan ada sampai Tuhan menghendakinya Tuhan. Sampai kehendak Tuhan nyata atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa ini. Kami hidup di bangsa ini Tuhan. Kami diberkati di bangsa ini. Kami menikmati kebebasan demi kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat di bangsa ini, tidak seperti di bangsa-bangsa lain. Kami bersyukur Tuhan untuk sistem kenegaraan yang kami bangun di bangsa ini Tuhan, adalah suatu sistem nasional yang tidak mengenal batasan agama maupun kelompok, tapi kami adalah bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan menjaga dan memberkati bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah pusat, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri Tuhan, Kepala, pimpinan badan-badan lembaga negara, maupun Tuhan lembaga-lembaga non-pemerintah yang ada di pusat. Kami percaya Tuhan menjadikan mereka sebagai alat untuk membangun bangsa ini, sebagai alat untuk mengkoordinasikan sistem yang ada di bangsa ini Tuhan berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, berikan mereka kemampuan dan hikmat Tuhan untuk memimpin, untuk mengambil kebijakan, mengambil keputusan dan tindakan untuk melihat bangsa ini, untuk melaksanakan bangsa ini, untuk mensejahterakan Tuhan warga negara bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan sertai kepemimpinan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk 34 provinsi yang ada di bangsa ini Tuhan, yang mulai dari Aceh sampai di Papua Tuhan, mulai dari Sulawesi Utara sampai di Nusa Tenggara Timur. Kami berdoa, kami serahkan Tuhan seluruh provinsi yang ada di bangsa ini. Tuhan, kami percaya, biarlah kami bersatu, kami merasa kami orang Indonesia Tuhan. Provinsi-provinsi yang ada ini Tuhan, merasa bagian tak terpisahkan dari Indonesia Tuhan. Kami percaya, biarlah mulai dari provinsi-provinsi ini Tuhan, Tuhan membangun, Tuhan membantu, menolong, dan memberkati bangsa ini Tuhan melalui provinsi-provinsi. Kami percaya provinsi-provinsi yang ada ini Tuhan, Tuhan campur tangan kepada gubernur maupun pimpinan-pimpinan daerah, kabupaten dan kota. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan berikan kemampuan untuk memberdayakan sumber daya yang ada di daerah kami masing-masing, sehingga bisa mensejahterakan bangsa maupun penduduk yang ada di provinsi tersebut Tuhan. Terima kasih, berkati gubernur-gubernur yang ada Tuhan, wakil gubernur yang ada, dan biarlah mereka diberikan kemampuan Tuhan, inovasi dan kreativitas untuk membangun provinsinya Tuhan. Kami berdoa, berkati seluruh pemimpin-pemimpin yang di daerah juga Tuhan. Terutama kami berdoa untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu provinsi ini Tuhan. Kami percaya, kami sepakat dengan Pak Gubernur Tuhan, bahwa tahun 2035, provinsi ini akan menjadi provinsi terkaya di provinsi bangsa ini.
Kami percaya Tuhan bahwa ada potensi-potensi yang belum tergali. Ada potensi-potensi kekayaan alam yang belum dimanfaatkan Tuhan. Kami percaya berikan kami kemampuan, berikan pemimpin-pemimpin kami kemampuan Tuhan untuk mengkoordinir, untuk menemukan orang-orang yang punya kemampuan, keahlian untuk menggali seluruh kekayaan alam, potensi-potensi yang ada untuk membangun provinsi kami Tuhan. Kami berdoa segala kutuk kemiskinan dari kata-kata orang bahwa provinsi adalah provinsi termiskin, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala kutuk kemiskinan yang ada di provinsi ini di dalam nama Tuhan. Provinsi adalah provinsi ternama, provinsi terkaya Tuhan di bangsa ini. Kami percaya ketika Tuhan Yesus campur tangan, tidak ada yang mustahil bagi provinsi ini Tuhan. Terima kasih juga begitu juga untuk kabupaten-kabupaten yang ada, kota Kupang, satu-satunya pemerintah kota yang ditutup di NTT Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beri mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Beri mereka kemampuan Tuhan untuk memimpin kabupaten-kabupaten yang ada dan juga kota ini Tuhan. Kami percaya dari provinsi ini Tuhan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Dari provinsi ini Tuhan, nama Tuhan akan dikenal di seluruh bangsa ini Tuhan. Dan percaya kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di provinsi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di pundak mereka ada tanggung jawab besar bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang ada di provinsi ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan memakai hamba-hamba-Mu ini untuk menyatakan, menyatakan kebesaran nama Tuhan di provinsi kami, di bangsa kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di GB Rock, yang ada di GB Rock, di seluruh NTT Tuhan, baik yang ada di Kupang, yang ada di Ruteng, yang ada di Bena, di Soe, yang ada di Maumere, di Alor, di Lembata, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan ini Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan, mereka tidak hidup berkekurangan, tetapi berkecukupan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan tetap kuatkan, terus kuatkan dalam hidup mereka Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan selalu dipuji, selalu diagungkan dari hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai, melindungi mereka Tuhan. Kami berdoa untuk ekonomi, pemulihan ekonomi bangsa kami Tuhan. Kami tahu bahwa dalam situasi COVID-19, ekonomi kami Tuhan sempat jatuh pada posisi minus di bawah 5%, tapi kami percaya Tuhan akan memulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Tuhan akan memulihkan pergerakan lembaga-lembaga ekonomi yang ada di bangsa kami Tuhan. Menteri Keuangan, menteri yang membidangi ekonomi Tuhan berikan mereka kemampuan Tuhan untuk mengkoordinasikan bagaimana. Kami percaya jika Tuhan campur tangan, maka akan terjadi pemulihan ekonomi di bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sumber pemulihan kami, Engkau sumber segala sumber bagi kehidupan bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Biarlah nama Tuhan yang dipuji, biarlah nama Tuhan yang diagungkan, dimuliakan bagi bangsa ini, bagi hidup kami, dan bagi kami semua Tuhan di provinsi. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus pada Bapa di surga. Haleluya. Silakan Pak Iwan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu untuk bangsa ini, kebaikan-Mu untuk provinsi kami, kebaikan-Mu untuk kota kami, kota Kupang Tuhan. Kami berdoa untuk berhentinya pandemi. Saat ini Tuhan, semakin hari semakin bertambah orang yang terkena COVID-19. Tetapi Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bahwa yang terkena COVID, Tuhan melindungi, bahkan Tuhan memberikan imunitas yang tinggi, kekebalan, sehingga mereka boleh menjadi para penyintas yang nantinya boleh membantu menolong orang lain yang sedang sakit. Tuhan Yesus, kami teringat dahulu pada waktu bangsa Israel bersalah padamu karena Daud menghitung jumlah pasukannya. Maka terjadi penyakit sampar yang hampir memusnahkan bangsa Israel. Tetapi oleh kemurahan-Mu, pandemi itu berhenti. Demikian juga dengan yang Engkau akan lakukan Tuhan. Kami yakin Kau memberkati vaksin, Kau mensukseskan segala upaya dari pemerintah pusat maupun daerah untuk berhentinya pandemi.
Tetapi yang kami percaya bahwa semua penyakit sampar, penyakit pandemi akan berhenti jikalau malaikat mautmu itu Tuhan kau perintahkan untuk berhenti, tidak lagi Tuhan mengambil menyebarkan penyakit ke seluruh bangsa kami. Kami percaya bukan hanya secara fisik tetapi secara rohani kami percaya bahwa kuasa-Mu yang menentukan, kuasa-Mu yang membuat pandemi ini berhenti Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat para pelayan-pelayan-Mu yang harus melayani masyarakat, baik hamba-hamba Tuhan, baik para dokter, baik guru, baik para pegawai negeri yang lain yang karena tugas sehari-hari tidak bisa dihindari, harus bertemu dengan orang banyak, harus bertemu melayani orang banyak, harus pergi ke satu tempat ke tempat lain. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan perbedaan pada anak-anak-Mu, Engkau melindungi, seperti yang Kau firmankan bahwa sekalipun 1000 rebah di kiri kami dan 10.000 rebah di kanan kami, tetapi Engkau tetap melindungi kami, menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga Tuhan, pandemi penyakit sampar, penyakit COVID-19 ini tidak menyentuh anak-anak-Mu. Mereka boleh tetap bekerja secara optimal setiap hari, melakukan pekerjaan sehari-hari seperti melakukannya untuk Tuhan dalam bidang profesi apapun, di marketplace manapun Tuhan menempatkan mereka, Tuhan, anak-anak-Mu. Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa pandemi ini skala nasional, provinsi, khususnya Kota Kupang, yang saat ini tertinggi di provinsi ini, Tuhan. Tuhan sanggup dengan kuasa-Mu untuk memberhentikan pandemi ini, Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat kasih kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Ya, yang ketiga, Pak Petrus, silakan untuk pokok ketiga. Pak Petrus. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Bapa, oleh karena kasih setia-Mu, oleh karena perlindungan-Mu, oleh karena pertolongan-Mu yang begitu sempurna, sehingga malam hari ini Bapa kami boleh ada ya Tuhan. Bapa, pada saat ini Bapa, hamba datang di hadapan-Mu ya Bapa, hamba membawa semua jemaat GBI Rock Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus di masa sulit, masa pandemi ini Tuhan Yesus, perlindungan itu sungguh sempurna bagi setiap mereka ya Bapa. Ya Bapa, dimanapun mereka berada ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, bagi setiap umat GBI Rock-Mu yang ada di Kota Kupang Tuhan. Begitu juga jemaat simpatisan ya Tuhan, Bapa kami menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan belas kasihan-Mu, penyertaan-Mu itu sempurna Bapa kepada setiap mereka ya Tuhan, agar mereka boleh dapat melakukan aktivitas mereka sebagaimana mestinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa hamba juga berdoa Bapa buat gembala GBI Rock Tuhan, terusnya Bapa yang ada di Kupang, baik Ibu Nuni, Pak Nyoman Tuhan yang sudah Engkau percayakan di kota ini Tuhan. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu itu sempurna bagi kedua hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berikan mereka senantiasa kekuatan yang sempurna bagi mereka ya Bapa. Agar Tuhan lewat kehidupan mereka Tuhan, firman-Mu mereka boleh menyatakan kepada semua umat-Mu yang ada di kota ini. Bahkan lewat kehidupan mereka Tuhan, banyak orang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan semua anak-anak yang ada di Jawa Tuhan, Jakarta, Surabaya, dan juga cucu mereka Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami membelas kasihan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna bagi mereka ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, tanpa seizin-Mu Tuhan, penyakit sampar apapun Tuhan tidak akan menimpa mereka ya Bapa. Sebab perlindungan itu sempurna bagi mereka, bagi orang-orang yang berlindung, yang berserah kepada Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat Gembala Komsel Tuhan yang ada di GBI Rock Tuhan, baik itu di Kota Kupang dan juga kabupaten khususnya NTT Tuhan. Kami menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Penyertaan-Mu sempurna, perlindungan sempurna bagi mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan lebih heran lagi Bapa Tuhan.
untuk menyatakan kebenaran-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada anggota komsel ya Tuhan yang ada di provinsi, kota Kupang Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Inilah doa kami ya Bapak. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa kepada Bapak di surga. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami saat ini khusus mau sepakat berdoa untuk pelayanan yang ada di GB Rock, baik di Kupang, di Bena, di Ruteng, dan Soe, dan beberapa kabupaten yang lain. Berdoa Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk pelayanan-pelayanan kategorial yang ada, baik itu di Rockets, Kagisi, dan kebaktian-kebaktian lain Tuhan. Kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu ada tuayan-tuayan jiwa yang dimenangkan, yang direbut dari kehidupan yang sia-sia untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Berdoa juga untuk para mentor Tuhan, baik dari Rocket, Kagisi, kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan beri hati bagi setiap umat-Mu Tuhan untuk punya hati yang terpanggil, terbeban Tuhan untuk melayani di ibadah-ibadah kategorial, untuk mempersiapkan generasi yang takut akan Engkau Tuhan. Jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, jadi berkat bagi bangsa dan negara, jadi berkat bagi gereja di mana anak-anak-Mu berada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan altar Tuhan. Beri mereka hati yang sungguh-sungguh Tuhan, menjaga hidup mereka, sehingga mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami juga merindu Tuhan, ada jiwa-jiwa yang terpanggil Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan altar, baik sebagai pemusik, sebagai multimedia, sebagai singer, song leader, sebagai apapun Tuhan, sebagai diakon, diakones, apapun yang bisa mereka lakukan untuk pelayanan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, beri mereka hati yang terpanggil dan melibatkan diri, mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya, sebagaimana Tuhan Engkau pilih orang-orang yang dapat dipercaya di dalam jemaat, di dalam gereja-gereja lokal yang ada Tuhan. Kau persiapkan jamah hati mereka Tuhan, untuk beri hati bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya gereja di mana kami bertumbuh, di mana kami terlibat di dalamnya, tidak secara kebetulan Tuhan tempatkan. Bagi yang percaya ada rencana-rencana Tuhan, ada maksud-maksud Tuhan untuk kami semua terlibat sesuai dengan talenta, potensi-potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami, untuk kami mengambil bagian, karena itu merupakan karunia Tuhan untuk terlibat dalam pekerjaan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau beri kami hati yang sungguh-sungguh melayani Engkau, yang takut akan Engkau, dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur Tuhan untuk komsel-komsel yang ada juga Tuhan. Kami rindu Tuhan beri hati orang-orang terlibat untuk terlibat dalam komsel, untuk sebagai gembala komsel, sebagai apapun juga Tuhan, untuk saling bertumbuh, berbagi di dalam komsel, saling menopang, saling menguatkan dalam Engkau Tuhan. Untuk kami bersama-sama bergandengan tangan sampai rencana-Mu tergenapi sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami taruh setiap pokok-pokok doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menjawab, Engkau Allah yang sanggup memberi jalan keluar, Engkau Allah yang sanggup menggenapi rencana-Mu dalam gereja-Mu, dalam umat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan mungkin Bapak Ibu, Bapak-bapak kepala rumah tangga untuk mendoakan anggota rumah tangganya, dan nanti setelah ini Bapak Nyoman atau mungkin Ibu Nuni akan memimpin kita dalam doa berkat untuk kita menutup komsel gathering kita malam hari ini. Sebelumnya Pak, kita doa dulu untuk anak-anak yang sakit Pak, anak-anak kita Pak. Mari kita berdoa dulu ya. Doa khusus untuk Bapak kami serahkan Samuel, kami serahkan Romi, Gary, kami serahkan juga Nakara yang ada di Sabu. Tuhan, minta perlindungan kuasa darah Yesus. Kami minta kuasa kesembuhan-Mu ya Bapa, jamah sembuhkan, pulihkan, khususnya Gary Tuhan. Berikan kekuatan untuk janinnya Bapa. Kami percaya janinnya bertumbuh. Ini adalah upah bagi kedua orang anak-Mu ini Tuhan, suami istri ini.
Mereka sudah lama menunggu keturunan. Dan Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur karena Bapa sudah jawab doa mereka. Dan saat ini Tuhan, kami minta perlindungan kuasa darah Yesus menguasai Gary, khususnya rahimnya, khususnya janinnya, sehingga janinnya ini dalam keadaan sehat senantiasa. Terima kasih ya Bapa, kami mau supaya Romi dan Gary bisa bersama-sama lagi dengan kami dalam waktu dekat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik, kami juga berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang terus setiap hari harus bertemu dengan orang ataupun harus mobile keliling ke beberapa tempat Tuhan. Mereka yang sangat rentan berhadapan dengan virus ini, tapi kami percaya kalau bangsa Israel Engkau izinkan mereka menikmati Goshen, perlindungan-Mu. Dan saat ini di zaman ini kami mengucap syukur kami punya fasilitas perlindungan kuasa darah Yesus. Bapa, kami percaya perlindungan kuasa darah Yesus lebih daripada perlindungan Goshen itu atas anak-anak-Mu ini Bapa. Kemanapun mereka pergi, Engkau pasti melindungi mereka ya Bapa. Jauhkan dari setiap virus-virus, khususnya virus COVID ini. Biarlah mereka tetap bugar dan tetap bisa melaksanakan tugas. Kami juga berdoa khusus untuk Pak Petrus Teva dengan Ibu. Engkau menyertai, buat dagangan mereka laris, dan mereka senantiasa sehat. Keturunan mereka juga diberkati. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur malam ini. Kami serahkan semua anak-anak-Mu, Ama Steph juga Tuhan, Pak Yapi, semua guru yang saat ini masih tertunda gajinya. Tuhan, Engkau pelihara mereka. Kami memberkati pemerintah NTT, biarlah keuangan dicukupkan untuk bisa membayar gaji dari semua guru. Tuhan, mereka membutuhkannya. Terima kasih ya Bapa, curahkan berkat-Mu khusus kepada semua guru dan Ama Steph, Pak Yapi, Talita, dan semua anak-anak-Mu yang lain, juga Ibu Christine Van Voot ya Tuhan. Biarlah mereka bisa menikmati berkat-Mu tercurah limpah Tuhan dengan segala macam cara yang ajaib. Dan terlebih kami minta berkat-Mu tercurah atas Provinsi NTT, sehingga pemerintah khususnya Pak Gubernur dan semua jajarannya bisa menggenapi membayar gaji para guru ini tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua anak-Mu. Kami juga berdoa untuk Pak Andi. Kami juga berdoa untuk Pak David Yapri yang tidak bisa bersama-sama dengan kami, Ibu Cewi, Ibu Gale. Kami juga khusus berdoa untuk Ibu Gale, jamah terus Tuhan kesehatannya Bapak. Kami mengucap syukur untuk progres kesembuhannya, pemulihan kesehatannya. Dan kami percaya Engkau terus laksanakan ya Bapak. Engkau rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan-Mu rancangan damai sejahtera yang memberi mereka hari depan penuh dengan harapan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk Mama Tadu, Bapak Tadu. Pulihkan mereka. Terima kasih untuk perkembangan yang sudah dinikmati oleh Mama Tadu. Terima kasih untuk kebugaran dan kami percaya Engkau terus lanjutkan pemulihan kesehatannya. Terima kasih ya Bapak untuk semua ini. Kami mengucap syukur. Kami tahu Engkau Allah Bapa yang sangat tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau tidak tahan memberkati kami. Engkau terus memberkati kami, Engkau terus melindungi kami. Bahkan kesehatan itu menjadi hak kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari silakan kepala-kepala keluarga, bapak-bapak, mulai menumpangkan tangan, memberkati. Aku percaya Tuhanku raja, Kau Tuhan
Pak Nyoman silakan. Oh, J, tunggu sebentar. J, tolong kasih nyala Papa punya mikrofon, J. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami percaya bahwa apa yang kami doakan, firman-Mu berkata doa orang benar, besar kuasanya. Bila dengan sungguh-sungguh didoakan, semuanya pasti jadi. Terima kasih Bapa, sempurnakan ibadah ini. Biarlah kemuliaan, pujian, hormat, keagungan hanya bagi Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Shalom. Terima kasih, Pak. Shalom. Terima kasih. Sampai jumpa. Hari Minggu kita ibadah ya. Kalau misalnya badannya sehat, mari kita bertemu. Kangen sudah lama enggak pernah jumpa darat. Pak Eben dan Ibu, kita tunggu. Ibu Linda, Pak Ras, sehat kok? Ibu, ya. Puji Tuhan. Pak Rasi ada? Selamat malam Pak Nyoman, Bu Nuni. Selamat malam, Pak. Malam. Malam. Oke, sampai jumpa hari Minggu ya. Shalom, shalom. Pak Yunus. Shalom. Pak Yunus. Shalom. Yuk, beta Pak Vincent. Pak Vincent sudah keluar, ah? Oke.